Sobat sejarah, Perang Dunia Pertama adalah peristiwa perang yang terjadi dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Perang ini melibatkan dua kubu kekuatan dunia pada waktu itu, yaitu antara Republik Prancis dan Kekaisaran Jerman, atau yang biasanya disebut Blok Sekutu untuk Prancis dan Blok Sentral untuk Kekaisaran Jerman. Kedua blok ini masing-masing didukung oleh negara-negara aliansinya. Prancis yang didukung oleh Inggris Raya dan Kekaisaran Rusia, sedangkan Kekaisaran Jerman didukung oleh Kekaisaran Austro-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Perang Dunia Pertama dimulai ketika hegemoni Kekaisaran Ottoman melemah. Pada awal abad ke-19 di Eropa, khususnya di wilayah Balkan, melemahnya Kekaisaran Ottoman dipicu oleh semakin menguatnya rasa nasionalisme di beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman yang ingin merdeka. Daerah-daerah ini bisa memberontak terhadap pemerintah Ottoman karena mendapat dukungan dari negara-negara sekutu seperti Kerajaan Yunani, Kerajaan Rumania, Kerajaan Serbia, Kerajaan Bulgaria, Kerajaan Montenegro, dan Albania. Merupakan bekas wilayah Kekaisaran Ottoman sebagai tanda hegemoni Ottoman di Balkan. Selain melemahnya Ottoman, faktor lain yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama juga disebabkan oleh meningkatnya kekuatan militer Kekaisaran Jerman dan perlombaan senjata di negara-negara Eropa. Barat pada masa itu masih berada di awal abad ke-19 setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806 yang terjadi akibat Perang Napoleon yang mengarah pada pembentukan kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi negara boneka Kekaisaran Prancis. Setelah jatuhnya rezim Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1815, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Prancis mulai dipulihkan, termasuk bekas wilayah Kekaisaran Romawi Suci di Jerman. Pada waktu itu, dinasti yang paling berpengaruh di Jerman adalah dinasti Habsburg, yang menguasai wilayah Kekaisaran Austria, dan dinasti Hohenzollern, yang menguasai wilayah Kerajaan Prusia. Kedua dinasti ini saling bersaing untuk merebutkan pengaruh dan mengendalikan bekas wilayah Kekaisaran Romawi Suci di Jerman. Secara tradisional, Kekaisaran Austria dari Wangsa Habsburg mengklaim sebagai penguasa Jerman dan penerus Kekaisaran Romawi Suci. Terutama ketika Kaisar Francis II, yang merupakan kaisar terakhir dari Kekaisaran Romawi Suci, menyebut dirinya Kaisar Austria. 2 tahun sebelum pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1804 dengan nama Francis I dari Austria. Hubungan yang tidak harmonis antara dua dinasti ini menyebabkan terjadinya konfrontasi. Sementara itu, Victor Emmanuel II yang sebagai Raja Italia memanfaatkan momen ini sebagai sebuah perang. Penyatuan Italia untuk mendapatkan daerah perbatasan dengan Kekaisaran Austria, Kerajaan Italia yang baru terbentuk pada tahun 1861 bergabung dalam koalisasi dengan Kerajaan Prusia untuk melawan Kekaisaran Austria. Sehingga Perang Austro-Prusia terjadi pada tahun 1866. Perang ini juga bisa disebut sebagai Perang Saudara Jerman. Bagi Kerajaan Prusia, ini adalah sebuah perang. Penyatuan Jerman yang sementara untuk Kekaisaran Austria adalah sebuah perang pengaruh, hegemoni sakral, dan kehormatan bagi dinasti Habsburg yang telah menguasai wilayah Jerman selama hampir 400 tahun sejak Rudolf I dari Habsburg menjadi Raja Jerman pada tahun 1273. Setelah itu, dinasti Habsburg terus menjadi penguasa Kekaisaran Romawi Suci sejak Raja Albert II naik tahta pada tahun 1838 hingga pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806. Sementara itu, Kerajaan Italia menganggap perang ini sebagai perang kemerdekaan ketiga Italia. Dalam perang ini, Kerajaan Italia berhasil merebut kembali wilayah Veneto dan Friuli dari Kekaisaran Austria.
Sementara Kerajaan Prusia menguasai wilayah Konfederasi Jerman Utara. Yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Austria, Prusia menunjuk Otto von Bismarck sebagai konselir. Sementara itu, Konfederasi Jerman Utara membuat Kekaisaran Austria kehilangan pengaruh atas wilayah Jerman, sehingga Kerajaan Hungaria tidak terlibat dalam konfrontasi untuk memisahkan diri dari Kekaisaran Austria. Kekaisaran Austria membuat kompromi dengan Kerajaan Hungaria untuk membentuk entitas negara baru. Jadi, negara Austro-Hungaria lahir pada 30 Maret 1867 dengan menggabungkan dua monarki dalam bentuk satu kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I. Jadi, di Jerman juga ada penyatuan wilayah. Kaisar Wilhelm I yang sebagai Raja Prusia dan Kanselir Konfederasi Jerman Utara, Otto von Bismarck, merencanakan untuk menyatukan dua wilayah dalam satu pemerintahan. Namun, 4 negara di Konfederasi Jerman Selatan tidak mau bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara, yaitu Kerajaan Bavaria, Kerajaan Württemberg, Grand Duchy Baden, dan Grand Duchy Hesse. Rencana penyatuan Jerman ini menjadi ancaman bagi Prancis karena wilayah Jerman akan berbatasan langsung dengan wilayah Prancis. Di sisi lain, Prancis menginginkan 4 negara, bagian dari Konfederasi Jerman Selatan yang sebelum bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara. Jadi, Prancis mengambil langkah duluan dengan menyerang wilayah Prusia di Saarbrücken, wilayah Rhine pada 2 Agustus 1870. Kemudian pecahlah Perang Prancis-Prusia. Perang ini dimenangkan oleh Kerajaan Prusia. Setelah itu, Prusia menyatukan seluruh wilayah Jerman, termasuk 4 negara Konfederasi Jerman Selatan pada 18 Januari 1871, ditambah Kekaisaran Jerman berhasil menguasai wilayah Alsace-Lorraine dari Prancis. Kemenangan Jerman atas Prancis menjadi tanda awal hegemoni Jerman di Eropa setelah berhasil mengalahkan superpower saat itu, Prancis. Otto von Bismarck adalah penasehat Jerman yang menjalankan kebijakan luar negeri Jerman setelah pembentukan Kerajaan Jerman pada tahun 1871. Otto von Bismarck menciptakan Liga Tiga Kaisar dengan mengundang Kerajaan Rusia dan Kekaisaran Austro-Hungaria untuk membentuk aliansi. Ini adalah respons terhadap kekhawatiran Otto von Bismarck bahwa jika kedua negara itu membentuk aliansi dengan Prancis, Otto von Bismarck segera mengambil tindakan karena adanya ancaman balas dendam dari Prancis. Tujuan utama aliansi ini adalah untuk mengendalikan wilayah di Eropa Timur dan Balkan agar bisa bersaing dengan Kekaisaran Ottoman dan menciptakan keseimbangan kekuatan di Eropa demi menjaga perdamaian. Pada Maret 1878, Kekaisaran Rusia berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Karena kemenangan ini, Rusia mendapatkan kontrol dominan atas negara-negara Slavia di Balkan. Tetapi, dengan kondisi seperti ini, Austria-Hungaria juga merasa tersasar. Ketika Austro-Hungaria juga ingin wilayah Balkan untuk menyelesaikan masalah ini, Otto von Bismarck mengundang negara-negara besar Eropa untuk mengadakan kongres di Berlin, yaitu Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Austro-Hungaria, Inggris, Prancis, Kekaisaran Italia, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Jerman itu sendiri. Kongres juga mengundang 4 negara Balkan yang berselisih dengan Ottoman, yaitu Serbia, Rumania, Yunani, dan Montenegro. Kongres ini menghasilkan Perjanjian Berlin pada 13 Juli 1878 yang menetapkan bahwa Serbia, Rumania, dan Montenegro menjadi negara yang merdeka. Sementara Bulgaria dan Makedonia dikembalikan pada tangan Ottoman supaya Austro-Hungaria bisa mendapatkan wilayah Bosnia dan Herzegovina. Pembagian ini nggak memuaskan Rusia. Rusia gagal membentuk Bulgaria Raya dan kehilangan sedikit kendali atas Balkan. Sebagai akibatnya, aliansi tiga kaisar mulai meredup karena Austro-Hungaria mendapatkan wilayah Bosnia dan Herzegovina. Dan Rusia nggak puas dengan hasil perjanjian Berlin. Akhirnya,
Aliansi ini bubar dengan Rusia keluar dari aliansi tiga kaisar. Artinya, aliansi tersebut tetap berdiri dari dua negara, yaitu Jerman dan Austro-Hungaria. Kedua negara ini membentuk aliansi pertahanan yang disebut Aliansi Ganda yang dibentuk pada 7 Oktober 1879. Italia yang menginginkan wilayah Kekaisaran Ottoman dan pada saat yang sama bersaing dengan Prancis untuk wilayah Afrika Utara. Akhirnya bergabung dengan aliansi Jerman dan Austro-Hungaria pada 20 Mei 1882. Inilah yang disebut Aliansi Tiga, yang dibentuk oleh Kerajaan Rumania yang didirikan oleh dinasti Hohenzollern, yaitu Raja Karl I dari Rumania. Diundang untuk bergabung dengan aliansi Jerman pada 18 Oktober 1883 secara diam-diam. Ini juga untuk menyeimbangkan pengaruh Jerman atas Rusia. Di Balkan, keputusannya ini jika Austria-Hungaria diserang oleh Prancis, maka Rumania wajib berperang untuk membantu Austria-Hungaria. Sebaliknya, jika Rumania berperang dengan Rusia, maka Austria-Hungaria akan berperang melawan Rumania untuk melawan Rusia. Kekaisaran Rusia merasa dikhianati oleh Jerman setelah perjanjian Berlin, yang membuat Rusia mulai mendekat ke Inggris dan Prancis. Khawatir tentang posisi Rusia yang mendekat dengan sekutu, Otto von Bismarck mengundang Rusia untuk masuk ke dalam kerjasama rahasia dalam perjanjian reasuransi pada 18 Juni 1887. Tujuannya adalah agar Rusia tetap netral jika sewaktu-waktu Prancis menyerang Jerman atau Austro-Hungaria, dan sebaliknya. Jerman akan netral jika Rusia berperang dengan Ottoman untuk mendapatkan wilayah Bulgaria. Pada 15 Juni 1888, sang pewaris tahta Wilhelm II naik tahta menggantikan ayahnya Friedrich III sebagai kaisar. Kanselir Jerman Otto von Bismarck dipecat pada 20 Maret 1890 dan digantikan oleh kanselir baru Leo von Caprivi. Ini dianggap sebagai kesempatan bagi Prancis untuk meyakinkan Rusia membatalkan perjanjian reasuransi dengan Jerman. Karena perjanjian ini dilakukan dengan Otto von Bismarck, bukan dengan Leo von Caprivi. Rusia langsung membatalkan perjanjian reasuransi meskipun sebelumnya Rusia sudah menerima imbalan dari Jerman untuk perjanjian tersebut. Kaisar Wilhelm II merasa tidak perlu menahan Rusia untuk keluar dari aliansinya. Akibatnya, Leo von Caprivi setuju untuk membatalkan perjanjian reasuransi tersebut dengan Rusia. Rusia kemudian mulai memperbaiki hubungan dengan Prancis antara tahun 1891 hingga 1894 yang menghasilkan aliansi militer yang disebut Aliansi Ganda Prancis-Rusia. Intinya adalah, jika Jerman menyerang Prancis, maka Rusia harus melawan Jerman. Dan sebaliknya, jika Jerman menyerang Rusia, Prancis akan membela Rusia dengan menyerang Jerman. Di sisi lain, hubungan antara Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia bisa dibilang sudah buruk sejak Perang Crimea pada tahun 1850-an. Karena ambisi Rusia untuk menguasai Balkan dan Laut Hitam, yang sebenarnya juga ingin dikuasai oleh Kekaisaran Inggris, Mediterania dan Kekaisaran Inggris terlibat dalam sengketa batas dengan Rusia di koloni Kekaisaran Inggris di India, yang menyebabkan sentimen Rusia terhadap Kekaisaran Inggris semakin tumbuh. Kekaisaran Inggris juga mengatakan bahwa Ratu Victoria tidak menyukai Kekaisaran Rusia dan Tsar Rusia Alexander III. Namun, semua itu berubah ketika putra mahkota Tsar Alexander III dan Pangeran Nicholas menyukai putri alik dari Hesse, siapa yang merupakan cucu perempuan Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris. Pada 1 November 1894, Pangeran Nicholas naik tahta menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Lalu, Tsar Nicholas II dari Rusia dikenal. Pada 26 November 1894, Tsar Nicholas II menikahi putri alik dari Hesse, yang kemudian dikenal sebagai Permaisuri Alexandra Feodorovna dari Rusia. Kerajaan Inggris dan Kerajaan Rusia mulai memperbaiki
hubungan diplomatik. Pada Februari 1804, kerajaan Rusia terlibat perang dengan kerajaan Jepang di wilayah Manchuria, Protektorat Imperial Rusia. Kekalahan Rusia melawan Jepang memicu revolusi pertama Rusia pada Januari 1905 ketika kelompok revolusioner kiri Rusia menilai bahwa Tsar Nicholas II tidak layak menjadi Tsar di Rusia. Pada April 1904, Prancis dan Kekaisaran Britania menjalin hubungan kerjasama dalam Entente Cordiale, dan Prancis kemungkinan besar bisa menjadi mediator perdamaian dalam hubungan antara Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia. Ini terwujud pada 31 Agustus 1907 dalam Konvensi Anglo-Rusia untuk menyelesaikan sengketa teritorial di perbatasan koloni Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia di Asia Tengah. Hubungan multilateral yang ada antara ketiga negara ini akhirnya membentuk Entente III untuk bersaing dengan Aliansi III. Rusia yang sudah punya aliansi mulai ikut campur dalam masalah perbatasan di wilayah Balkan karena tidak mau kalah dari Austria-Hungaria yang juga menginginkan daerah itu. Ottoman juga ingin membatasi pengaruh Rusia di wilayah Balkan. Namun, kondisi politik dalam negeri Ottoman mengalami banyak hambatan akibat krisis politik di pemerintah Ottoman. Ketika Revolusi Turki Muda terjadi pada Juli 1908 untuk mengakhiri kekuasaan mutlak Sultan Abdul Hamid II, Komite Persatuan dan Kemajuan yang disingkat KAP berhasil mengembalikan parlemen Ottoman agar pengaruh Sultan bisa berkurang. Ketidakstabilan kekuasaan Sultan di Ottoman juga dimanfaatkan oleh Bulgaria untuk memproklamirkan kemerdekaannya dari Ottoman pada 5 Oktober 1908. Dan pada tanggal itu, Austro-Hungaria juga menganeksasi wilayah Bosnia dan Herzegovina yang secara de facto adalah wilayah Ottoman, tetapi dikelola oleh Austro-Hungaria. Kesepakatan Berlin tahun 1878 berikutnya. Kelompok pemerintah absolut pro-Ottoman mencoba mengembalikan konstitusi absolut dengan memberontak melawan Partai KAP. Namun mereka gagal, yang mengakibatkan turunnya Sultan Abdul Hamid II pada 27 April 1809. Lalu dia digantikan oleh Sultan Mehmed V yang merupakan adik seayah Sultan Abdul Hamid II, didukung oleh Rusia. Kerajaan Italia menginvasi Ottoman di Libya pada 29 September 1911 dan kerajaan Italia juga mendukung Rusia dalam ambisinya untuk menguasai Selat Bosporus. 21 November 1911, Partai Kebebasan dan Kesepakatan dibentuk oleh kelompok anti-KAP. Partai ini disiapkan untuk mengalahkan Partai KAP di pemilu tahun berikutnya. Dan saat itu tiba pada April 1912 ketika pemilihan umum untuk parlemen Ottoman diadakan. Pemilihan ini adalah yang paling brutal dalam sejarah Turki, dengan pembunuhan, penculikan, kerusuhan, dan kecurangan yang membawa Ottoman di ambang perang saudara. Dari 275 kursi, Partai KAP berhasil mendapatkan 269 kursi, sementara Partai Kebebasan dan Kesepakatan hanya mendapatkan 6 kursi. Hasil pemilihan ini mengkonfirmasi bahwa Partai KAP bisa memerintah Parlemen Ottoman pada 8 Oktober 1912. Perang Balkan yang pertama terjadi ketika Liga Balkan, yaitu Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria didukung oleh Rusia, menyerang wilayah Ottoman di Balkan yang masih dikuasai oleh Ottoman. Sekali lagi, perang ini disebabkan oleh ketidakpuasan Liga terhadap pembagian wilayah dalam Perjanjian Berlin tahun 1878. Perang Balkan yang pertama berakhir dengan Perjanjian London pada 3 Desember 1912 yang disetujui oleh Grand Vizier Utsmaniyah Mehmed Kamil Pasha. Namun, keputusan Kamil Pasha untuk berdamai dengan Liga Balkan tidak disetujui oleh parlemen Partai KUP saat itu. Pada 23 Januari 1913, Partai KAP yang dipimpin oleh 3 Pasha, yaitu Enver Pasha, Talaat Pasha, dan Cemal Pasha, berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintah Utsmaniyah dengan menangkap dan mencopot posisi Grand Vizier Kamil Pasha serta membunuh Menteri Perang
Utsmaniyah saat itu, Nazim Pasha. Setelah kudeta, Partai KAP mengandalkan pemerintahan Utsmaniyah dan membentuk pemerintahan junta militer serta menarik diri dari Perjanjian London. Meskipun Perjanjian London tetap diperbarui pada 30 Mei 1913 tanpa kehadiran pihak Ottoman, setelah Perang Balkan yang pertama, Ottoman kehilangan wilayah Albania, Makedonia, Kosovo, dan Thrace. Dari fenomena ini, kita bisa menebak kemana arah kebijakan luar negeri Ottoman setelah kudeta. Yang pasti akan lebih condong ke Jerman dengan aliansi Triponya. 1 bulan setelah perbaruan Perjanjian London, Liga Balkan mengalami perpecahan ketika Bulgaria tidak puas dengan pembagian wilayah yang dihasilkan dari Perang Balkan yang pertama. Bulgaria merasa militer mereka adalah yang terkuat dan berkontribusi paling banyak dalam mengalahkan Ottoman. Namun, pembagian wilayah sama rata dengan 3 negara lainnya. Jadi, pada 2 Juni 1913, Bulgaria menyerang wilayah Yunani di Thrace Barat dan menginvasi wilayah Serbia di Makedonia. Keputusan ini membuat Bulgaria kalah dari Rumania dalam memasuki perang untuk mengambil Dobruja Utara. Dan Ottoman juga masuk ke perang dengan menginvasi wilayah Thrace Timur. Untuk mengembalikan provinsi Edirne ke Selat Bosporus, Bulgaria menyerah dan menandatangani perjanjian damai di Bucharest pada 10 Agustus 1913 dengan mantan sekutunya di Liga Balkan, ditambah Romania yang turut hadir. Di tempat lain, Bulgaria juga menandatangani perjanjian Konstantinopel pada 29 September 1913 dengan Kekaisaran Ottoman setelah Serbia merdeka dari Ottoman. Mereka berusaha untuk mempersatukan bangsa Slavia Selatan di Balkan menjadi satu pemerintahan yang didukung oleh Rusia. Tetapi idealisme Serbia jelas tidak mudah mengingat bahwa negara-negara di sekitar Serbia juga ingin wilayah Balkan. Wilayah Balkan yang strategis sebagai penghubung antara Asia Barat dan Eropa ketika pada tahun 1908 Kekaisaran Austro-Hungaria menganeksasi wilayah Bosnia dan Herzegovina. Kerajaan Serbia tentu saja tidak suka dengan langkah Austro-Hungaria tersebut. Kerajaan Serbia membentuk kelompok nasional Serbia yang disebut Narodna Odbrana untuk menyebar nasionalisme Serbia di seluruh negeri. Mereka juga mengorganisir kelompok nasionalis Serbia di wilayah Balkan, termasuk Bosnia dan Herzegovina, sehingga banyak pemuda Bosnia yang pro-Serbia dan tidak suka dengan keberadaan Austro-Hungaria di Bosnia. Pada tahun 1901, Black Hand yang adalah organisasi paramiliter yang dibentuk oleh perwira Serbia Dragutin Dimitrijevic mulai menjadi ancaman bagi keberadaan Austro-Hungaria di Bosnia. Pada tahun 1911, Black Hand membentuk Asosiasi Nasionalis Muda Serbia di Bosnia yang disebut Mlada Bosna atau Bosnia Muda. Grup ini merencanakan untuk meneror pejabat Austro-Hungaria yang mengunjungi wilayah Bosnia. Hingga suatu hari ada seorang pangeran Austro-Hungaria bernama Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria yang merupakan ahli waris untuk tahta Kekaisaran Austro-Hungaria. Franz Ferdinand adalah keponakan dari Franz Joseph I yang saat itu menjadi Kaisar Austro-Hungaria. Franz Ferdinand sedang dalam kunjungan resmi ke Sarajevo, ibu kota Bosnia. Berita ini diketahui oleh salah satu anggota Mlada Bosna, yaitu Gavrilo Princip. Ketika dia melihat potongan koran dan memberitahu rekannya, Nadelko Kabrinovic, bahwa ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh kelompok Mlada Bosna. Kabrinovic langsung memberitahu rekan-rekan Mlada Bosna yang lainnya dan segera meninggalkan Beograd menuju Sarajevo sampai waktu yang ditentukan, yaitu 28 Juni 1914. Ketika Franz Ferdinand bersama istrinya, rombongan Gavrilo Princip menembaki Franz Ferdinand dan istrinya dari jarak dekat. Sarajevo tiba-tiba menjadi menakutkan. Franz Ferdinand dan istrinya tewas di tempat kejadian. Berita kematian Franz Ferdinand menyebar ke seluruh Eropa dan respon Austro-Hungaria tentu saja tidak bisa memaafkan insiden ini. Setelah mengakibatkan manuver diplomatik besar-besaran dari kekuatan super Eropa saat itu, yaitu Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, dan Austro-Hungaria.
Lima negara ini mengadakan negosiasi satu sama lain. Poin pembahasan dalam diskusi tersebut adalah Kerajaan Austro-Hungaria menuduh Serbia terlibat dalam pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand. Austro-Hungaria mempersiapkan pasukannya di perbatasan dengan Serbia, tapi tetap khawatir tentang keterlibatan Rusia dalam membela Serbia. Jadi, Austro-Hungaria menunda serangan dan mengirim delegasi ke Jerman untuk meminta jaminan bantuan jika Austro-Hungaria pergi berperang. Kaisar Wilhelm II yang sudah tidak sabar memerintahkan Austro-Hungaria untuk cepat menyerang Serbia, meskipun dia tahu resikonya bisa jadi perang besar. Namun, pihak Austria-Hungaria masih ragu dengan saran-saran dari Kaisar Wilhelm II pada 23 Juli 1914. Austria-Hungaria hanya mengirim ultimatum ke Serbia yang merupakan permintaan dari Austria-Hungaria yang sulit dipenuhi Serbia. Rusia juga menganggap ultimatum ini sebagai permintaan yang sangat tidak masuk akal. Pada 23 Juli 1914, Rusia secara diam-diam menempatkan pasukannya di perbatasan dengan Austria-Hungaria. Kerajaan Inggris menawarkan diri sebagai mediator untuk mencoba membujuk Rusia agar tidak terlibat dalam konflik antara Austria-Hungaria dan Serbia. Bisa menahan Austria-Hungaria untuk tidak menyerang Serbia, namun Jerman memberikan skenario militer yang berbeda. Ultimatum yang tidak pernah dipenuhi oleh Serbia membuat Austria-Hungaria menggerakkan pasukannya, dan pada tanggal 28 Juli 1914, Kekaisaran Austria-Hungaria menyatakan perang dan menginvasi wilayah kerajaan Serbia setelah Austria-Hungaria mengabaikan ultimatum Rusia untuk tidak menyerang Serbia. Itu juga merupakan respon Rusia terhadap dukungan terbuka Jerman untuk Austria-Hungaria, meskipun Jerman sebelumnya telah memperingatkan Rusia untuk tidak terlibat langsung dalam perang dengan Austria-Hungaria. Setelah Rusia mengumumkan akan terlibat dalam perang melawan Austria-Hungaria pada 1 Agustus 1914, Jerman segera melakukan mobilisasi dan menyatakan perang terhadap Rusia pada 2 Agustus 1914. Pasukan Jerman menduduki Luxembourg pada 3 Agustus 1914. Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Prancis dan mengerahkan pasukan di perbatasan Prancis. Sementara hanya sedikit pasukan yang ditempatkan di front timur untuk mempertahankan diri dari Rusia. Kerajaan Inggris memperingatkan Jerman untuk tidak melanggar netralitas Belgia sesuai dengan Perjanjian London tahun 1839. Kerajaan Inggris berjanji tidak akan ikut campur dalam perang selama Jerman tidak menyerang Belgia. Sementara itu, Kekaisaran Italia menganggap tindakan Jerman itu ofensif. Sementara di pikiran Italia, aliansi Triple adalah aliansi pertahanan diri. Jadi Italia menyatakan netralitas dan tidak bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria untuk menyerang Prancis atau Serbia. Sementara Prancis sudah menduga bahwa Jerman akan menyerang wilayahnya lewat Luxembourg dan Belgia untuk menjalankan rencana Schelhaven, sedangkan Ottoman menjalin aliansi rahasia dengan Jerman untuk kemungkinan Ottoman ikut perang melawan Rusia di wilayah Kaukasus. Selanjutnya, Jerman minta izin ke Belgia untuk menempatkan pasukan Jerman di wilayahnya, tapi Belgia menolak permintaan Jerman. Jerman pun merespon dengan menginvasi Belgia pada 4 Agustus 1914. Kekaisaran Inggris juga menyatakan perang terhadap Jerman yang diikuti oleh semua koloni Kekaisaran Inggris di seluruh dunia. Perang antara Jerman dan Kekaisaran Inggris di Perang Dunia Pertama bisa dibilang sebagai perang keluarga. Bagaimana bisa tidak, Kaisar Wilhelm II dari Jerman dan Raja George V dari Inggris adalah buyut-buyutnya. Keduanya adalah cucu dari Ratu Victoria Inggris. Kaisar Wilhelm II adalah cucu Ratu Victoria dari ibunya, Putri Victoria yang merupakan anak pertama Ratu Victoria. Sedangkan Raja George V adalah putra Ratu Victoria. Raja Edward VII yang merupakan anak kedua Ratu Victoria. Hal ini juga berlaku untuk Kekaisaran Rusia dengan Jerman. Ratu Alexandra Feodorovna
Britania yang merupakan istri Tsar Nicholas II dari Rusia, juga cucu Ratu Victoria yang merupakan putri-putri Alice, anak ketiga Ratu Victoria. Sayangnya, pada saat itu, Kekaisaran Rusia bekerja sama dengan Kekaisaran Britania untuk melawan Kekaisaran Jerman, sebuah perang besar antar keluarga. Perang ini juga meluas ke koloni-koloni Britania dan Jerman di Afrika dan Asia Pasifik. Pada bulan Agustus, Jerman berhasil menduduki sebagian besar Belgia dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan gabungan Prancis dan Kerajaan Britania di perbatasan. Pada 17 Agustus, Kekaisaran Rusia mulai menyerang Prusia Timur di Stallupönen. Namun, pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Rusia di Tannenberg. Pasukan Rusia mundur dari Prusia Timur pada 30 Agustus, sementara Serbia pada 24 Agustus berhasil memenangkan perang melawan Austria-Hungaria di Pegunungan Cer. Austria-Hungaria juga kalah dari Rusia dalam pertempuran Galicia pada 5 September. Prancis terpaksa mundur secara besar-besaran ke Sungai Marne dan dimulainya kampanye laut oleh Jerman dalam pertempuran Marne. Jerman mengalami kekalahan dari Prancis, sehingga rencana Schlieffen gagal dan mengakibatkan Jenderal Helmut von Moltke dicopot dari jabatannya. Staf Jerman pada 10 Oktober, Jerman berhasil menguasai kota Antwerpen di Belgia. Pada tanggal 1 November, Rusia mendeklarasikan perang terhadap Ottomans untuk memulai kampanye Kaukasus dengan menyerang Erzurum wilayah, diikuti oleh deklarasi perang dari Serbia dan Montenegro untuk kampanye Balkan sesuai janji Jerman. Jerman akan membantu Ottoman di Kaukasus, kemudian diikuti oleh deklarasi perang dari Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Prancis terhadap Ottomans pada tanggal 5 November. Kerajaan Inggris mulai memanfaatkan wilayah jajahannya di Mediterania, Mesir, dan Afrika Timur untuk menyerang Ottomans. Kekaisaran Inggris dimulai dengan kampanye Mesopotamia untuk menguasai Irak pada 23 November. Kota Basra berhasil diduduki oleh Kekaisaran Inggris yang menyerang melalui Kuwait pada 16 Desember. Angkatan Laut Jerman membombardir di wilayah Kekaisaran Inggris di kota-kota Scarborough, Hartlepool, dan Whitby. Namun, di tahun pertama perang, ada kejadian unik dari Jerman, Prancis, dan Kekaisaran Inggris ketika mereka mengadakan gencatan senjata sementara seminggu sebelum Natal. Para tentara yang sedang bertempur semuanya keluar dari parit dan salaman satu sama lain untuk saling mengenal. Pada hari Natal 25 Desember, mereka berbagi makanan dan bercanda satu sama lain seolah-olah tidak ada perang di antara mereka. Mereka terpisah pada 27 Desember 1914 untuk melanjutkan pertempuran. Awal 1915, Ottoman mulai kampanye untuk menduduki Persia. Meskipun Persia bersikap netral, tapi dipaksa untuk menyerang karena potensi bahan bakar Persia yang melimpah. Jadi, wilayah Persia ini diperebutkan oleh Ottoman, Kekaisaran Britania, dan Rusia. Lalu, pada 28 Januari, Ottoman mulai kampanye Sinai dan Palestina untuk merebut kembali wilayah Mesir yang dianeksasi oleh Kekaisaran Britania. Pada bulan Februari dalam pertempuran Humin-Balimov, Jerman pertama kali menggunakan senjata kimia dalam Perang Dunia untuk melawan Rusia. Sementara itu, Kerajaan Inggris dan Prancis melakukan kampanye Gallipoli untuk menduduki Selat Ottoman di Gallipoli. Pada tanggal 25 April dalam pertempuran kedua di Ypres, Jerman menggunakan gas beracun. Pada tanggal 3 Mei, Kerajaan Italia membatalkan perjanjian Aliansi III dan bersiap untuk masuk perang membela Entente III. Pada tanggal 23 Mei, Kerajaan Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria dan pasukan Italia mulai bergerak melintasi Sungai Isonzo, Austria-Hungaria pada tanggal tersebut. Saat di front timur, tentara Jerman berhasil menguasai kota Warsawa pada 5 Agustus, memaksa tentara Rusia mundur secara besar-besaran. Pada 21 Agustus, Italia menyatakan perang terhadap Ottoman untuk mempertahankan wilayah Italia akibat penangkapan wilayah Ottoman pada tahun 1912 di Tripolitania, Sirenaica, dan Pulau
Dodekanes di Laut Mediterania. Italia juga membantu Kekaisaran Inggris dalam kampanye Mediterania. Pada 3 Oktober, Sekutu mengirimkan pasukan ke Thessaloniki, Yunani untuk membantu Serbia. Pada 14 Oktober, Bulgaria bergabung dengan aliansi Triple dan membantu Austria-Hungaria menyerang wilayah Serbia di Berovo, Makedonia, sampai kota Vranje dalam serangan Ossepol. Serangan Bulgaria dibalas oleh kerajaan Inggris, Prancis, dan Montenegro dengan mendeklarasikan perang terhadap Bulgaria 4 hari kemudian. Giliran Rusia dan Italia mendeklarasikan perang pada Bulgaria. Pada 27 November, tentara Serbia kalah dan meninggalkan Serbia menuju Albania. Serbia menjadi wilayah aliansi Triple pada 30 November. Pasukan Rusia menguasai Tehran, Iran, dan melanjutkan ke kota Hamadan. 2 minggu kemudian, pemerintah Persia mendeklarasikan dukungannya terhadap Ottoman untuk melawan populasi Rusia di utara Persia dan populasi Kekaisaran Inggris di selatan Persia. Pada 8 Desember, kampanye Gallipoli gagal bagi Kekaisaran Inggris. Mereka melakukan mundur besar-besaran untuk kembali ke Mesir. Pada 9 Januari, seluruh pasukan Kekaisaran Inggris meninggalkan Gallipoli dengan kemenangan Ottoman. Kekaisaran Inggris menerapkan undang-undang wajib militer pada 17 Januari. Pemerintah Montenegro menyerah kepada Austria-Hungaria pada 16 Februari dan pasukan Rusia berhasil mengalahkan Ottoman di Erzurum. Sebuah kekalahan mengejutkan bagi Ottoman. Portugal bergabung dengan sekutunya pada 9 Maret untuk melawan Kekaisaran Jerman dan Austria-Hungaria juga menyatakan perang terhadap Portugal pada 10 Maret. Pasukan ekspedisi Mesir dari Kekaisaran Inggris dibentuk untuk memulai kampanye Palestina pada 29 April. Pasukan kerajaan Inggris gagal menduduki seluruh Mesopotamia dan berhenti di kota Kut, Irak. Setelah itu, pasukan kerajaan Inggris kembali ke Kuwait dan bergabung dengan pasukan Rusia untuk menyerang Persia dari sisi yang berbeda, antara utara dan selatan. 10 Juni, kerajaan Hijaz diresmikan oleh Husain bin Ali. Jadi, pemberontakan Arab melawan Kekaisaran Ottoman dimulai pada bulan Juli. Di Sungai Somme, saat Kekaisaran Jerman berperang melawan pasukan gabungan Inggris dan Prancis, pada 5 Agustus, Ottoman gagal menduduki Sinai dan mundur dari garis perbatasan. Rumania berpaling dari aliansi Triple dengan meninggalkan netralitasnya pada 27 Agustus. Rumania melakukan operasi besar untuk menginvasi Transilvania di Austria-Hungaria. Pendudukan ini membuat Jerman sangat marah. Erich von Falkenhayn dipecat dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat Jerman dan digantikan oleh Paul von Hindenburg. Pasukan Jerman dikirim ke Transilvania untuk membantu Austria-Hungaria. Pada 28 Agustus, kerajaan Italia menyatakan perang terhadap Jerman, sementara Ottoman dan Bulgaria menyatakan perang terhadap Rumania pada 1 September dan memulai kampanye Rumania pada 20 September. Rusia berhasil menduduki Galicia setelah mengalahkan Austria-Hungaria pada bulan Oktober, mundur dari garis perbatasan awal dan dibalas dengan invasi oleh pasukan aliansi. Pada tanggal 18 November, Kekaisaran Jerman harus mundur dari Sungai Somme. Sebuah kemenangan besar bagi Perancis dan Kekaisaran Inggris di front barat. Pada 21 November, Kaisar Austria-Hungaria Franz Joseph I meninggal dan digantikan oleh Carlos I yang merupakan cucu dari Kaisar Franz Joseph I. Pada 6 Desember, Bucharest, Rumania diduduki oleh pasukan Jerman dan pasukan Rumania memperkuat pertahanan di perbatasan dekat Rusia. Pada bulan Desember, pasukan ekspedisi Mesir melakukan serangan pertama di Palestina untuk menyerang semenanjung Sinai dan pertempuran Makdaba. Pada 6 Januari, Arthur Zimmermann, Menteri Luar Negeri Jerman, mengirim telegraf kepada Duta Besar Jerman di Meksiko. Jerman meminta Meksiko untuk bergabung dalam aliansi Jerman dengan jaminan bahwa Meksiko akan mendapatkan kembali wilayahnya yang diambil oleh Amerika Serikat, yaitu negara bagian Texas, Arizona,
dan New Mexico. Pada 9 Januari, pasukan Ottoman harus meninggalkan Sinai setelah kalah dari Angkatan Ekspedisi Mesir dan mereka mundur ke wilayah Palestina pada 3 Februari. Kapal dagang ASSS Housatonic terkena torpedo dari kapal selam Jerman di Atlantik Utara. Pada tanggal 23 Februari, kota Kut di Irak ditangkap kembali oleh pasukan kerajaan Inggris dari Ottoman, diikuti dengan pasukan kerajaan Inggris yang menduduki Baghdad pada 11 Maret. Pada 15 Maret, di kota Petrograd, Rusia, terjadi revolusi Februari yang mengakibatkan pengunduran diri dari Tsar Nicholas II, memberikan Jerman kesempatan untuk mengalahkan Rusia di front timur. Pada 26 Maret, Angkatan Ekspedisi Mesir menyerang Palestina untuk memulai pertempuran berikutnya di Gaza yang berlangsung pada 6 April. Sementara, Amerika Serikat bergabung dengan sekutu dengan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Diikuti dengan deklarasi perang terhadap Jerman oleh Kuba dan Panama, ditambah pemutusan hubungan diplomatik dari Brazil dan Bolivia ke Jerman. Meskipun keempat negara ini tidak mengirimkan pasukan ke Eropa, mereka sepakat untuk menyita kapal-kapal Jerman dan Austria-Hungaria yang berlabuh di negara mereka. Hanya Amerika Serikat yang mengirimkan pasukan ke Eropa. Pada bulan Mei, Presiden Meksiko yang baru, Venustiano Carranza, menekankan bahwa Meksiko akan tetap netral dalam Perang Dunia karena sedang mengalami perang saudara dan tidak ingin menghadapi konfrontasi dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Juni, pasukan Amerika Serikat berhasil mendarat di Perancis dan langsung bergabung dengan pasukan sekutu lainnya pada tanggal 30 Juni. Netralitas Yunani berakhir. Yunani secara resmi memasuki Perang Dunia untuk membela sekutunya setelah Raja Konstantinus I mengundurkan diri pada bulan Juli akibat pemberontakan Arab di Kerajaan Hijaz yang didukung oleh Kekaisaran Inggris berhasil merebut kota Madinah hingga kota Aqobah di Yordania pada tanggal 14 Agustus. Republik Tiongkok menyatakan perang terhadap Jerman dan Austria-Hungaria untuk mengakhiri konsesi lisensi bagi garnison Jerman dan Austria-Hungaria di Tianjin. Pada 21 September, Costa Rica memutuskan hubungan diplomatik dengan Jerman, diikuti dengan pernyataan yang sama oleh Peru dan Uruguay pada bulan Oktober. Pada 2 November, diumumkan deklarasi Balfour yang menyatakan bahwa Kekaisaran Inggris mendukung ide Theodore Herzl untuk mendirikan negara Yahudi di Yerusalem, Palestina. Pada 7 November, Ottoman mengakhiri pertempuran Gaza dengan kekalahan pasukan ekspedisi Mesir. Gaza sepenuhnya dikuasai oleh Kekaisaran Inggris bersama dengan kota Beersheba. Masih pada tanggal yang sama, 7 November, Bolshevik berhasil menguasai kota Moskow dan masa perang sipil Rusia dimulai ketika Vladimir Lenin memimpin revolusi Bolshevik. Rusia menarik diri dari Perang Dunia dan menyerahkan sebagian besar wilayahnya di Eropa Timur pada Jerman di bulan Desember. Rusia mengakhiri permusuhan dengan Aliansi Triple pada 9 Desember. Rumania menyerah kepada Aliansi Triple dan mundur dari pertempuran pada 11 Desember. Yerusalem direbut oleh Angkatan Ekspedisi Mesir sehingga kerajaan Inggris sepenuhnya menduduki wilayah Palestina. Mengakhiri 400 tahun kekuasaan Ottoman atas Yerusalem pada 8 Januari, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan 14 poin perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia. Pada bulan Februari, pasukan ekspedisi Mesir berhasil menduduki kota Jericho. Ottoman mulai kewalahan oleh pasukan ekspedisi Mesir. Tetapi, pada 3 Maret, Front Timur secara resmi berakhir saat kesepakatan Brest-Litovsk diadakan antara Rusia Soviet dan Aliansi III. Masih di bulan yang sama, pasukan ekspedisi Mesir mulai memasuki wilayah Transjordan. Namun, pada tanggal 2 April, pasukan Ottoman berhasil menahan angkatan ekspedisi Mesir. Untuk masuk ke kota aman, Yordania di front barat, Jerman gagal menjalankan operasi misal pada 5 April. Pada 30 April, angkatan ekspedisi Mesir melancarkan serangan keduanya di Transjordan, tetapi tidak berhasil. Di bulan Mei, Ottoman menginvasi wilayah Armenia, tapi gagal menguasai wilayah Armenia. Setelah kegagalan Ottoman, Armenia menyatakan kemerdekaan pada 28 Mei. Di bulan Juni, Jerman mulai membentuk beberapa negara boneka di Baltik, Eropa Timur, dan Kaukasus. Sementara sekutu
mendaratkan pasukan di Rusia Utara. Ini membuat perang sipil Rusia jadi perang segitiga ketika ambisi Bolshevik juga ingin menguasai Eropa Timur, Baltik, dan Kaukasus. Lalu, gencatan senjata antara Jerman dan Rusia Soviet dibatalkan pada 3 Juli. Sultan Mehmed V turun tahta dan digantikan oleh adik bungsunya Mehmed VI pada 16 Juli. Keluarga Tsar Nicholas II dibunuh oleh Bolshevik sehingga mengakhiri dinasti Romanov yang sudah berkuasa di Rusia selama 300 tahun. Pada 8 Agustus, sekutu melakukan serangan selama 100 hari dengan menyiapkan lebih dari 4.500.000 pasukan. Untuk memenangkan pertempuran di front barat pada 26 September, Amerika Serikat bertarung untuk pertama kalinya dalam skala besar di ofensif Meuse-Argonne. Sementara itu, nasib Ottoman gagal di Palestina. Pasukan ekspedisi Mesir berhasil menerobos masuk dan menguasai Damaskus meskipun Ottoman berhasil menguasai Baku, ibu kota Azerbaijan. Pada 30 September, Bulgaria menyatakan menyerah kepada sekutu dan mundur dari pertempuran setelah kalah dalam serangan Vardar di Makedonia. Pada tanggal 4 Oktober, Tsar Bulgaria Ferdinand I turun tahta. Kaisar Wilhelm II meminta sekutu untuk menghentikan pertempuran. Setelah itu, pada 20 Oktober, Jerman menarik semua kapal selamnya dari Atlantik Utara dan pasukan ekspedisi Mesir berhasil menguasai kota Aleppo, Suriah pada 25 Oktober. Setelah itu, Kekaisaran Ottoman meminta gencatan senjata dari sekutu dan diberikan pada 30 Oktober. Sedangkan Austria-Hungaria juga menyerah 3 hari kemudian pada Italia setelah mengalami 12 pertempuran Isonzo dengan Italia. Pada 10 November, Kaisar Austria-Hungaria Charles I turun tahta. Dan di Jerman, Kaisar Wilhelm II juga turun tahta keesokan harinya pada pukul 6 pagi. Jerman menandatangani gencatan senjata dan tembakan terakhir akan dihentikan sampai pukul 11 siang. Cerita ini difilmkan dalam All Quiet on the Western Front pada 18 Januari 1919. Sekutu mengadakan konferensi perdamaian di Paris sebagai tanggapan atas penyerahan Jerman kepada sekutu yang dihadiri oleh 32 perwakilan negara, dan konferensi ini menghasilkan sebuah lembaga perdamaian dunia yang terdiri dari semua negara di dunia yang disebut Liga Bangsa-Bangsa. Pada 28 Juni 1919, dibuatlah kesepakatan damai yang disebut Perjanjian Versailles. Pada 8 Juli 1919, Jerman juga menyetujui Perjanjian Versailles. Melalui kesepakatan ini, Jerman harus menyerahkan wilayah koloninya di Afrika dan Asia kepada Perancis, Kaisaran Britania, dan Belgia. Selain itu, Jerman juga wajib mengganti rugi akibat dampak yang ditimbulkan oleh pemicu Perang Dunia. Selain itu, Jerman juga harus menyerahkan daerah Alsace-Lorraine kepada Perancis, serta wilayah Baltik yang dulu merupakan bagian dari Prusia Timur, yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania. Sementara di Eropa Timur, Republik Polandia kedua lahir dan mendapatkan sebagian wilayah bekas Imperium Jerman. Selain itu, Jerman juga mengubah konstitusinya setelah pembubaran monarki menjadi Republik Weimar pada 11 Agustus 1919 setelah Austro-Hungaria menyerah pada bulan November 1918. Negara ini menyatakan pembubarannya dan membentuk pemerintah republik secara terpisah antara Austria dan Hungaria. Wilayah bekas Austro-Hungaria di timur sebagian menjadi bagian dari Polandia dan Rumania, dan Republik Ukraina Barat lahir, sementara bagian utara Austria yang berbahasa Jerman jadi bagian Jerman dan lahirnya Republik Cekoslowakia. Sementara di perbatasan Italia, Austro-Hungaria menyerahkan wilayah Istria ke kerajaan Italia. Wilayah Austro-Hungaria di Balkan yaitu Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina diserahkan ke kerajaan Serbia. Perjanjian damai antara Austria dan sekutu ditandatangani pada 10 September 1919 dalam Perjanjian Saint-Germain-en-Laye.
Sementara perjanjian damai sekutu dengan Hongaria terjadi pada 4 Juni 1920 dalam perjanjian Trianon. Bisa dibilang bahwa pihak yang paling kehilangan dalam hal wilayah adalah Kekaisaran Ottoman yang terlibat. Mereka masuk dalam perjanjian damai dengan Ottoman pada 10 Agustus 1920 dalam perjanjian Sevres, yaitu memicu periode perang saudara Turki antara kelompok pro-monarki dan kelompok pro-republik dipimpin oleh Mustafa Kemal. Pada 1 November 1922, Sultan Mehmed IV turun tahta, mengakhiri monarki Turki dan mengakhiri perang kemerdekaan Turki antara Republik Turki dan Yunani. Untuk merebut Thrace Timur, Republik Turki berhasil mendapatkan wilayah Thrace Timur dari Yunani dan memproklamirkan Republik Turki yang modern pada 29 Oktober 1923 dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertama Turki. Pada 3 Maret 1924, Sultan Abdul Majid II melepaskan posisinya sebagai Khalifah Islam dan mengakhiri sistem pemerintahan kekhalifahan Islam yang berlangsung lebih dari 13 abad sejak Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah pertama Islam pada tahun 632. Sementara itu, bekas wilayah Ottoman diserahkan kepada negara-negara sekutu Ottoman kehilangan seluruh wilayah di Afrika dan Asia Barat. Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Prancis untuk menguasai wilayah Suriah dan Lebanon. Sementara itu, Kekaisaran Inggris menguasai wilayah Palestina, Transjordan, dan Mesopotamia atau yang sekarang dikenal sebagai Irak pada 10 Agustus 1920. Kerajaan Hijaz secara resmi diakui sebagai penguasa Mekah dan Madinah sebelum akhirnya dianeksasi oleh Kerajaan Najd ketika Raja Abdul Aziz menyatukan kedua kerajaan menjadi Arab Saudi. Bulgaria adalah salah satunya negara yang masih mempertahankan monarki. Bulgaria menandatangani perjanjian damai dengan sekutunya pada 27 November 1919 dalam kesepakatannya Neuilly-sur-Seine. Wilayah Bulgaria tidak kehilangan banyak, hanya menyerahkan sedikit bagian kepada Serbia dan Yunani. Sayangnya, politik dalam negeri Bulgaria menghadapi masalah yang cukup lama. Upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer anti-monarki terus terjadi pada tahun 1923. Ditambah lagi, para komunis juga mulai menggoyang monarki Bulgaria, menyebabkan kondisi politik Bulgaria setelah Perang Dunia I berada di ambang perang saudara. Prancis, Kerajaan Inggris, dan Italia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mereka memperoleh wilayah yang dijarah dari negara-negara yang kalah perang, termasuk koloni Jerman dan bekas wilayah Ottoman. Untuk Kerajaan Serbia, mereka yang mendapatkan wilayah Slovenia, Kroasia, dan Bosnia dari Austria-Hungaria. Setelah itu, Kerajaan Serbia membuat kesepakatan dengan Kerajaan Montenegro untuk menyatukan negara-negara ini menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Yugoslavia pada 1 Desember 1918. Sementara Kekaisaran Rusia yang dibubarkan digantikan oleh rezim komunis yang dipimpin oleh Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Siapa yang menang dalam Perang Saudara Rusia? Negara komunis pertama di dunia lahir, yaitu Uni Soviet pada 30 Desember 1922, dipimpin oleh Vladimir Lenin. Setelah itu, tentara Uni Soviet terus meluas ke Eropa Timur dan Asia. Sementara itu, Amerika Serikat tidak mendapatkan keuntungan teritorial, tetapi berhasil membangun pengaruhnya secara ekonomi di seluruh dunia. Amerika Serikat menjadi model pemerintahan baru untuk dunia dalam hal demokrasi dan politik. Perang Dunia Pertama adalah sebutan untuk perang ini ketika perang yang jauh lebih besar terjadi. Tahun berikutnya, yaitu Perang Dunia II, sebelumnya perang ini disebut sebagai Perang Agung. Yang unik, Perang Dunia Pertama adalah perang antara anggota keluarga besar saat setiap raja atau kekaisar memiliki ikatan darah. Perang ini diperkirakan mengakibatkan lebih dari 40 juta korban jiwa. Setengahnya mati di medan perang, sementara setengahnya yang lain meninggal setelah perang karena luka atau kekurangan pasokan makanan. Perang Dunia Pertama juga menyebabkan perlombaan senjata dan teknologi senjata yang lebih canggih, yang mengakibatkan perang besar berikutnya. Perang Dunia Pertama adalah sebuah peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh umat manusia sebagai salah satu perang yang paling mematikan di awal abad ke-20.